A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita karunia sehat untuk kita bisa menimba ilmu di kajian tafsir Al-Quran spesial Idul Adha bersama Ustaz Hasyim Asy'ari. Insya Allah tema yang akan kita bawa pada hari ini yaitu menjadikan Idul Adha sebagai pribadi yang ulul albab. Sejatinya setiap peristiwa yang dituliskan di Al-Quran tidak hanya untuk kita rayakan seperti halnya Idul Adha ini, ataupun kita amalkan hari raya tersebut, tetapi juga kita pelajari mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita menjadikan hari raya Idul Adha ini sebagai pribadi yang senantiasa mengelola pikiran kita untuk memperdalam seluruh pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustaz Hasyim Asy'ari telah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah Ustaz Hasyim Asy'ari siap untuk memberikan tausiah terbaiknya. Sahabat percikan iman, inilah kajian tafsir Al-Quran spesial Idul Adha bersama Ustaz Hasyim Asy'ari. Selamat menyaksikan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat percikan iman yang saya hormati, alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan untuk mensyukuri kepada segala kenikmatan yang Allah berikan. Sahabat percikan iman yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan sabda Rasulullah Alaihi Wasallam ini merupakan kutipan. Rasulullah mengutip dari kata-kata Isa bin Maryam yang dimu'arabkan, yang disalin dengan bahasa Arab. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
anna Isa bin Maryam qala, sesungguhnya Isa bin Maryam berkata, yabna Adam ad-dha'if, wahai seluruh anak Adam yang lemah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wa kun fid dunya dhaifa, dan jadilah kamu di muka bumi ini bagaikan seorang tamu. Wattahizil masajida baita, dan jadikanlah masjid-masjidmu itu bagaikan sebuah rumah. Wa'allim ainaika bukaa, wa'alim, dan ajarilah ainaika, kedua matamu, bukaa, untuk pandai menangis. Wa jasadaka sobro, dan ajarilah jasadmu untuk bersabar. Wa qalbaka dzikra, dan ajarilah hatimu untuk selalu berzikir. Wa aqlaka fikra, dan ajarilah akalmu untuk selalu berpikir. Wala tahtamma birizqi godin, dan jangan kamu cemas dengan rizki esok hari. Sahabat percikan iman, dengan ungkapan Rasulullah atau merupakan ungkapan Isa bin Maryam ini, tentu kita akan bisa mengambil beberapa makna yang sangat luas. Yang pertama tadi, yabna Adam ad-dha'if, wahai anak Adam yang lemah. Diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, manusia itu semuanya lemah. Tidak bisa hidup bersendiri, tidak akan bisa hidup mencukupi dengan sendirinya. Tentu kelemahan ini melibatkan atau membutuhkan orang lain, membutuhkan yang lain, membutuhkan bantuan-bantuan yang lain. Bahkan lemahnya manusia itu dibandingkan dengan binatang, dengan hewan, banyak kelemahan-kelemahan manusia itu. Walaupun manusia itu jago renang, tapi kalau dibandingkan dengan makhluk lain atau binatang lain, banyak yang bisa lebih cepat renangnya. Jago lari, tetap banyak yang lebih larinya. Karena itu kemampuan manusia itu terbatas, sangat lemah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan dari semuanya, dari semua makhluk Allah itu, dengan memberikan akal yang akan bisa mengatasi semua kelemahan itu. Karena itu, ikhwatu iman atau sahabat percikan iman, mudah-mudahan kita mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa mengatasi segala kelemahannya. Tapi dalam nasihat Isa bin Maryam selanjutnya, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ketakwaan bukan hanya saja dibawa ketika kita berkumpul dengan orang lain. Ketakwaan bukan hanya dibawa ketika kita ada di pengajian. Ketakwaan bukan hanya saja dibawa ketika kita di kantor atau ketika banyak orang lain. Tapi justru di mana saja kamu berada, ketakwaan itu harus selalu menyertai kita semuanya. Menyertai sahabat percikan iman semuanya. Karena ketakwaan itu yang akan bisa menyelamatkan orang, menyelamatkan manusia dari segala kejelekan dan ketercelaan. Karenanya ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa adalah merupakan sifat yang paling baik, sifat yang termulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling takwa di antara kalian. Berbicara tentang takwa, ini berbagai macam pengertian. Takwa itu apa? Menjaga segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu memang benar. Tapi ketika Umar bertanya kepada seorang sahabat mengenai takwa, apa itu takwa? Sahabat memberikan perbandingan, malah balik bertanya, bagaimana kalau Tuhan berjalan di suatu jalan yang penuh dengan pecahan kaca dan juga dengan duri, sementara Tuhan berjalan tidak pakai alas kaki? Maka Umar menjawab, tentu saya akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Kenapa? Karena memang dengan penuh kehati-hatian kan ada kekhawatiran. Duri akan terinjak, bisa salah melangkah, akan terluka duri. Maka begitulah digambarkan oleh sahabat, yang dimaksud bertakwa itu langkah demi langkah, perbuatan demi perbuatan, kata-kata demi kata-kata, harus selalu penuh kehati-hatian agar tidak salah mengucapkan, agar tidak salah berbuat,
Sehingga itulah yang dimaksud tadi saya katakan, bahwa ketakwaan itu akan membawa keselamatan kepada orangnya. Karena itu pesan Isa bin Maryam ini betul sekali, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Tidak terbatas oleh waktu, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Selanjutnya Isa bin Maryam mengatakan, wa kun fid dunya dhaifa. Dan jadilah kamu di muka bumi ini bagaikan seorang tamu. Kita sadar bagaimana kalau kita sedang bertamu kepada rumah seseorang, bagaimana ketika kita sedang datang kepada rumah seseorang, tentu kita akan berbicara dengan baik. Seorang tamu tentunya akan dia menjaga kata-kata, menjaga sikap dan perbuatan. Jangan sampai tuan rumah justru akan menjadi marah atau menjadi murka dengan kedatangan kita. Nah, Isa bin Maryam mengatakan, jadilah kamu seorang di muka bumi ini bagaikan seorang tamu. Karena memang kita adalah tamu. Tuan rumah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah akan merasa senang jika kita bersifat sebagai tamu, bersikap bagaikan seorang tamu. Tentu yang tamu itu ketika kita berucap tidak seenaknya. Ketika disuguhi oleh tuan rumah, tentu kita tidak akan seenaknya kita makan, permisi dulu kepada tuan rumah. Dan setelah mencicipi, setelah menikmati makanan itu, ucapkan terima kasih dan sebagainya. Maka tuan rumah itu akan senang, dan tamu seperti itulah akan selalu dinanti, akan selalu diharapkan oleh orang atau sebagai orang yang menjadi tuan rumah. Allah juga demikian. Kita di muka bumi ini bagaikan seorang tamu. Kita malu berbicara yang kotor, malu berbicara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap dengan sikap yang tidak patut, kemudian juga berucap dengan kata-kata yang tidak terpuji. Maka itu Allah akan merasa senang dengan ketika apabila kita bersikap sebagai tamu. Ketika kita bertamu, tidak seenaknya kita makan, tidak seenaknya kita minum, tapi sebaiknya kita pamit dulu kepada tuan rumah. Seperti tadi saya katakan, begitulah Allah memberi rezeki kepada kita semuanya. Tidak seenaknya kita menggunakan rezeki, dan tidak kita seenaknya menikmati rezeki itu. Permisi dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dan ucapan terakhir umpamanya setelah menikmati, ucapkan alhamdulillah. Allah akan merasa senang. Bahkan Allah menjanji bagi orang yang bersyukur kepada kenikmatan yang Allah berikan, tentu Allah akan menambah kenikmatan itu. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada kenikmatan yang aku berikan, maka aku akan menambah kenikmatan itu. Bahkan bukan hanya saja menambah kenikmatan, bisa jadi menambah barokah, menambah kesehatan, dan menambah segala sesuatu yang Allah janjikan. Tapi walain kafartum, jika kamu kufur kepada kenikmatan yang aku berikan, Allah mengancam, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku betapa kerasnya. Begitulah gambaran yang digambarkan oleh Isa bin Maryam. Jadilah kamu di muka bumi ini seorang tamu. Bagaikan seorang tamu yang akan bersikap yang baik dan juga berlaku dengan terpuji. Lalu Isa bin Maryam pun mengatakan, wattahidil masajida baita, dan jadikanlah masjid-masjid itu bagaikan rumahmu. Merasa memiliki kepada masjid itu. Akan rasa rindu ketika kita tidak datang lama-lama ke masjid. Dan ketika melihat masjid kotor, ingin membersihkan seperti ingin membersihkannya rumah kita dari segala kotoran. Masjid sepi dari kegiatan-kegiatan, tentunya bukan sepi bagaikan kuburan. Ingin diharumkan dengan suara-suara kita, dengan suara bacaan-bacaan Al-Quran, dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang tentunya sesuai dengan fungsi masjid itu. Nah, karena itu jadikanlah masjid ini sebagai bagaikan rumahmu. Gambarnya, ketika kita pergi meninggalkan rumah, tentu akan ada rasa rindu untuk datang ke rumah. Dan kalau ada yang memanggil dari rumah itu, akan segera datang. Walaupun belum tahu ada apa.
sebenarnya. Nah, begitu juga ketika kita lama tidak datang ke masjid, lama tidak melakukan aktivitas di masjid, maka ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hakikatnya oleh Allah, panggilan azan untuk melaksakan sholat, tentu akan rasa rindu. Ada rasa rindu, akan kangen. Bahkan di dalam hadis Rasulullah yang panjang, ada di dalam hadis, sab'atun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluhu. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara yang diawali oleh imamun adilun, pemimpin yang adil, dan berikutnya ada di antaranya wasabun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan seorang pemuda yang hatinya ada keterkaitan, ada ketergantungan ke masjid, rasa rindu akan itu ke masjid, mendengar suara adzan. Selalu dia tuh merasa terpanggil, betul-betul merasa terpanggil. Nah, yang dimaksud wattahidil masajida baita. Masjid dalam arti bukan hanya saja diramaikan dengan segala kegiatan-kegiatan yang tidak berarti. Bahkan kita merasa prihatin jika masjid itu ramai tapi tidak ada artinya. Seperti rumah juga, kalau kita memiliki rumah yang ramai tidak ada artinya, maka itu adalah yang tidak diharapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Isa bin Maryam menasihati wa'alim ainaikal buka'a. Ajarilah kedua matamu untuk pandai menangis, pandai meneteskan air mata. Menangis bukan hanya saja kehilangan harta benda, menangis bukan hanya saja kehilangan anggota keluarga, menangis bukan hanya saja tidak menjadi harapan tidak menjadi pejabat atau tidak menjadi orang yang terhormat, tapi menangislah apabila kita kehilangan rahmat Allah. Menangislah apabila kehilangan magfirah Allah. Apabila kita kehilangan semua kasih sayang Allah, disitulah yang diperintahkan kita menangis. Bahkan di dalam hadis yang tadi juga, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, dan warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang yang berzikir kepada Allah menyendiri, menyepi, sampai meneteskan air mata, sampai menangis lantaran takut ada kenikmatan yang belum kita syukuri, takut kewajiban yang belum kita lakukan, takut juga ada haram yang masih juga ditekuni, dan takut ada dosa-dosa yang tidak diampuni, sehingga sampai meneteskan air mata, menangis. Dan juga barangkali tangisan itu adalah merupakan penyesalan dari perbuatan-perbuatan dosa, dan juga takut apabila perbuatan-perbuatan yang dirasakan, yang dianggap oleh baik, tapi justru Allah tidak menerima perbuatan kita itu. Di antaranya ibadah kita. Ibadah kita yang dikhawatirkan justru Allah tidak mau menerimanya, atau juga dosa-dosa yang tidak Allah mengampuninya. Yang selanjutnya, Isa bin Maryam mengatakan wajasadaka sobro, artinya wa'alim jasadaka sobro, dan ajarilah jasadmu, badanmu untuk bersabar. Sabar dalam arti ada 3 titik kesabaran. Pertama, kata Rasulullah, as-sabru fi ta'atillah wa taqarrubi ilaihi. Sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak akan mungkin terrealisasi suatu perbuatan yang baik kalau memang tidak disertai dengan kesabaran. Kalau tidak disertai dengan rasa sabar, itu harus selalu menyertai ketika kita melakukan kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu perbuatan ibadah yang tidak disertai dengan kesabaran. Ibadah salat harus dengan sabar. Bahkan salat pun itu dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Haji perlu dengan sabar, dan semua perbuatan-perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan kesabaran. Karena itu Isa mengatakan wa'allim jasadaka sabro, dan ajarilah jasadmu untuk pandai bersabar. Yang kedua, sabar yang harus kita miliki adalah sabar
untuk menjauhi kemaksiatan dan dosa. Jadi menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa juga kita harus sabar. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan dosa itu pada dasarnya semuanya disertai dengan kesenangan. Tidak ada perbuatan dosa yang tidak disenangi. Karena memang syaitan mengatakan, Sa'uzayyinu lahum ma fil ardi jami'a. Aku akan menghiasi semua perbuatan dosa itu dengan seindah-indahnya. Sehingga orang itu tertantang untuk melakukan perbuatan dosa. Lantaran itu menarik. Sekedar gambaran barangkali ketika, ketika umpamanya sahabat percikan iman sudah mempunyai pasangan, tiba-tiba dia berjalan dengan pasangan miliknya sendiri. Kalau dibandingkan dengan berjalan dengan yang bukan miliknya atau tidak sah, tentu berjalan dengan yang tidak sah itu yang diharamkan itu akan lebih menyenangkan menurut perasaan hati. Karena memang setan itu memberi motivasi agar orang-orang mau melakukan kemaksiatan dan dosa. Padahal walaupun setan itu tidak melakukan perbuatan itu, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan dosa yang diperintahkan kepada kita. Karena itu kita harus ada penuh dengan kesabaran meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun dan juga meninggalkan dosa sekecil apapun, karena memang itu akan membawa kepada kecelakaan. Dan yang ketiga, sabar juga ada wasobru dalam meninggalkan fi masoibi wan nawaib. Kita untuk bersabar juga di dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mau diterima dengan sabar ataupun tidak dengan sabar, maka tempat musibah itu tetap akan berjalan seperti yang Allah kehendaki. Nah, karena itu wajasadaka sobro, dan ajarilah jasadmu untuk pandai bersabar. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar melakukan mendekatan diri kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa, dan juga sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Isa mengatakan, wa'alim qalbaka dzikra, dan ajarilah hatimu untuk pandai berzikir. Seperti yang tadi saya katakan, seseorang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah adalah orang-orang yang zakarallaha, berzikir kepada Allah, khalian, menyepi, fafadot ainahu, sampai meneteskan air mata. Zikir bil qalbi, ingat kepada Allah dengan hati. Zikir bil lisan, ingat kepada Allah, zikir dengan ucapan, dengan lidah, sehingga bibir selalu basah dengan ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, mengistighfar dan mengagungkan Allah, memasucikan Allah. Hati selalu menggantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga zikir kepada Allah bil arkan, zikir dengan anggota badan dalam arti kita melakukan ketaatan dan juga meninggalkan segala kemaksiatan. Wa aqlaka fikro, dan ajari pula akalmu untuk berpikir. Akal ini yang harus kita gunakan untuk berpikir. Karena memang hanya manusialah yang diberikan kemampuan akal. Itulah kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya adalah Allah membekali manusia adalah dengan akalnya. Karena itu akal harus dipakai untuk berpikir, yang diartikan berpikir tentang penciptaan Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, ini akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ulul albab.
Siapa yang ulul albab itu? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu berzikir baik dalam posisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Nah, karena itu sudah dikatakan wa qalbaka dzikra. Ajarilah hatimu untuk berzikir, baik posisi sedang berdiri atau juga duduk, bahkan sedang berbaring. Kemudian juga padukan dengan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan bertafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah baik langit ataupun bumi. Nah, berarti hanya ada pada kaum muslimin, di antaranya ikhwatu iman atau sahabat percikan iman, yang akan menjadi orang-orang yang ulul albab. Karena memang ulul albab itu menyatukan, memadukan antara dikir dengan fikir, antara hati dengan akal, antara tadabur dengan tafakur. Karena itu tadi dalam kalimat tadi yang dikatakan oleh Isa bin Maryam, wa qalbaka dzikra wa aqlaka fikra, mengajari akal hati kita untuk selalu berzikir dan mengajari akal kita selalu berpikir, agar manusia itu akan menjadi ulul albab. Karena ulul albab itu yang tadi saya bacakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian kalau orang-orang ulul albab itu ketika berpikir menemukan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan melahirkan kesombongan, tapi maka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan segala sesuatu ini, segala sesuatu yang Engkau ciptakan batila, dalam keadaan sia-sia. Karena itu di dalam umat Islam yang akan bisa menjadi manusia ulul albab, tidak mungkin kalau orang yang non muslim akan menjadi orang yang ulul albab. Secerdas apapun tidak akan menjadi ulul albab, karena memang tidak disertai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isa bin Maryam mengatakan, tuba liman kana qalbuhu tadakkuran wa sumtuhu tafakkuran wa nadruhu ibran. Beruntunglah bagi orang-orang yang apabila kana qalbuhu tadakkuran, hatinya selalu berzikir, kemudian wasumtuhu tafakkuran, dan ketika diamnya dia selalu berpikir, wa nadruhu ibron, dan ketika dia memandang selalu akan menjadikan sebagai ibroh, pelajaran bagi dirinya. Nah, Isa bin Maryam mengatakan juga, mengakhiri dengan kalimat wala tahtamma birizqi godin, dan tidak perlu cemas kamu dengan rizki esok hari. Karena seorang pun termasuk sahabat percikan iman tidak akan menerima sesuatu yang tidak Allah tetapkan. Jadi wala tahtamma birizqi godin, karena tanggung jawab Allah untuk memberikan rizki semua makhluknya. Kullu dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Makanya seseorang ketika mendapatkan sesuatu keberuntungan, mendapatkan suatu kehormatan, berarti alhamdulillah bukan karena dirinya, tapi justru Allah telah memberikan keberuntungan bagi dirinya. Semuanya tidak ada yang serba kebetulan. Semuanya sudah ada dalam rencana. Rasulullah SAW mengatakan, mengingatkan, wandurut toir, kalau kamu memperhatikan, coba lihat seekor burung. Ketika burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari, loncat dari ranting ke ranting, kemudian terbang dari satu pohon ke pohon yang lainnya dengan selalu bertakbir, dengan tasbih, dengan bahasanya sendiri, bernyanyi, bersiul, bersenandung. Padahal kalau kita perhatikan, burung itu dengan perut yang kosong, tembolok yang kosong, tapi dia tidak cemas. Dia pergi terbang ke tempat yang lain, dan ketika dia pulang di sore hari, burung temboloknya, perutnya itu dalam keadaan kenyang, tapi dia selalu bertafakur, dalam arti bukan berzikir atau mengingat, bertasbih dengan bahasanya itu sendiri. Dan
burung itu tidak pernah merasa cemas kemana saya besok akan pergi, kemana saya besok akan mencari rezeki. Tentunya mereka dengan insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin bahwa mereka tidak pernah merasa cemas dengan rezeki yang akan diterima esok hari. Terlebih manusia disertai dengan akal, disertai dengan pemikiran yang tentunya mereka bisa mengembangkan pikiran dan menerima untuk mencari segala sesuatu yang selama ini dia harapkan, yang selama ini dia cari. Tetapi tentunya gerak atau kegiatan-kegiatan kita akan terbatas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu saya ulangi lagi nasihat Isa bin Maryam itu, yabna Adam ad-dhaif, wahai anak Adam yang lemah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa kun fid dunya dhaifa, dan jadilah kamu di muka bumi ini seperti seorang tamu. Wattahidil masajida baita, dan jadikanlah masjid-masjid itu bagaikan rumahmu. Wa'alim ainaikal bukaa, ajarilah kedua matamu untuk pandai menangis, pandai meneteskan air mata. Wa jasadaka sabra, ajari pula jasadmu, badanmu untuk bersabar. Wa qalbaka dzikra, ajari pula hatimu untuk berzikir. Wa aqlaka fikra, dan juga ajari akalmu untuk berfikir. Wala tahtamma birizqi godin, dan jangan kamu cemas dengan rezeki esok hari. Sahabat percikan iman, itu barangkali komentar atau uraian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan satu ataupun dua kata dari apa yang saya sampaikan akan menjadi tadhkirah, akan ada yang kita mengambil manfaatnya atau kita bisa terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Ini barangkali yang dapat sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.